kebanyakan ilmu tambah jeung ilmu kali embung ilmu bagi tong jadi politisi sia teh lamun ilmu tambah jeung ilmu kali mah jadi tukang kredit. Politisi bukan untuk memperkaya diri, politisi untuk berbakti. Orang yang sering berbagi itu rezekinya tidak akan pernah berhenti, tapi orang yang pelit ditipu sok sering. Tonjolkan kemudahannya, tonjolkan kecediaannya, tonjolkan kedermawanannya. Kenapa? Karena orang Sunda sama juga orang Jawa, pemimpin itu kudu hade cocok, hade bacot. Hade cocok apa? Rajin nyungguhan. Ayah kamu disungguhan balikna dibekeuan, itu ciri khas pemimpin, bukan mani politik, bukan ciri khas pemimpin Indonesia itu hade cocok, hade bacot, hade gogok, hade tagok, murah cocok, murah bacot. Kalau masuk warung ada yang makan 100 orang, bayar semuanya, kebaik takor oge, itu pemimpin. Itu kebiasaan itu nggak boleh ditinggalkan. Saya kebiasaan itu sejak saya anggota DPRD. Udah kalau masuk warung 100 orang paksakan balik bawa tulah KTP. Kenapa? Ingat, money politik belum tentu bisa dilakukan, tapi orang akan mengingat kita. Oh iya bapak, dulu saya pernah ditraktir makan sama bapak, tepira 50.000, padahal ditraktir lagi di rumah bengar, tapi itu masuk di hatinya, masuk di hatinya. Aduh, padamu deh itu. Bapak ambil ketua kita, kenapa popularitasnya? Ada congcok, ada bacot, bagi uang. Nah, kesalahan di kita ini adalah jadi politisi kebanyakan ilmu tambah jeung ilmu kali embung ilmu bagi tong jadi politisi sia teh lamun ilmu tambah jeung ilmu kali mah jadi tukang kredit. Betul kan? Jadi tukang kredit sia teh. Kenapa? Politisi jangan pernah berpikir uang di dompet. Politisi jangan pernah berpikir ada uang tidak ada uang. Kenapa? Politisi bukan untuk memperkaya diri, politisi untuk berbakti. Engke rezeki nuturkeun. Politisi miskin kulantaran berbagi. Politisi miskin kulantaran kawin deui. Betul tidak? Oke. Gas. Nomor 2 menang. Nomor 2 di Cimahi menang. Siap. Wow. Nah, kalau karena itu, maka proses komunikasi yang dua arah dan multi arah inilah yang menjadi strategi campaign saat ini. Saya kalau ngomong baligo, Ibu Pras, Pak Buki, kalah baligo saya sama yang lain. Kalah. Batu materi ke ujung-ujung ayah, mau aing kurang. Sebab dibantu oleh tim fraksinya yang jalan di kabupaten kotanya, diinstruksikan. Nah, tapi itu kan tidak bisa saat ini. Kenapa? Orang buka TikTok, orang buka YouTube, orang buka Facebook, orang buka Instagram. Orang sudah tidak begitu peduli sama billboard dan baligo. Siapa sih yang ribut billboard? Tim sukses. Anu ribut wae baligo mah tim sukses. Pak, gambar bapak di kampung ieu. Pak, gambar bapak di kampung ieu. Gambar bapak, gambar bapak, gambar bapak lieu aing ngapoe. Tetapi saya bilang nggak apa-apa, kan surveinya di situ udah bagus. Tapi begitu saya datang ke situ, keluar dari rumahnya semuanya saling berteriak, menangis. Nah, kemudian kerjakan apa selama masa ini? Kampanyenya kerjakan hal-hal yang nyata. Kenapa? Karena kalau kita cerita hanya janji, orang akan ngomong janji lagi. Bagaimana kerjakan yang nyata? Sekemampuan kita, jalan review lombean. Sekemampuan kita, ada rumah rakyat miskin,
dibayarin BPJS-nya. Sekemampuan kita lakukan itu. Ada orang yang lagi nanam singkong mau digusur, bantu dia. Ada rumah yang ditutup akses jalannya, hadapi dia. Kenapa? Karena itu pekerjaan yang hari ini dinanti oleh masyarakat. Kenapa? Karena rakyat sekarang lagi bahagia karena punya presiden yang punya nyali. Nanti harus punya gubernur yang punya nyali, punya wali kota yang punya nyali. Saya itu bisa riset dari sekian kegiatan campaign saya, yang kegiatan-kegiatan normal yang lain yang komen masa unik. Tapi kalau saya selesaiin kasus ribuan, yang nontonnya juga ratusan ribu, daripada keluarin duit banyak-banyak untuk kegiatan seremonial yang tidak punya efek terhadap psikologi publik dan kepercayaan publik, ya sudah saya lakukan. Terus habiskan waktu dalam setiap saat. Sudah tiada hari tanpa penggalangan, tiada hari tanpa posting, tiada hari tanpa like, tiada hari tanpa subscribe. Udah lakukan itu. Sudah ini politiknya sudah politik era digital. Pak Prabowo itu memenangkan politiknya juga karena politik digital. Terakhir, saya sebagai kader partai Gerindra Baru, apa banggaannya? Pertama, langkah-langkah pemerintah ini membuat saya menjadi merasa punya dukungan kuat dari presiden. Apa itu? Keberpihakan pada rakyat. Pak Prabowo sudah perintah apa hari ini? Pemerintah susun anggaran yang efisien. Jangan terlalu banyak kunjungan kerja, jangan terlalu banyak rapat-rapat, jangan terlalu banyak seminar-seminar. Gunakan uang rakyat untuk kepentingan pendidikan, makan gratis, jalan, rumah rakyat miskin, 40% untuk infrastruktur harus dipenuhi. Yang kedua, tidak mesti lagi ada pembangunan rumah-rumah mewah, kantor-kantor mewah, gedung-gedung mewah. Kenapa? Karena itu menghabiskan banyak uang dan anggaran. Yang harus dilakukan hari ini apa? Saya titip pesan dan hari bekerja sama buat Pak Wali Kota Cimahi. Tidak penting kantor gubernur itu mewah, tidak penting ruangan gubernur itu mewah, rumah dinasnya mewah, tidak penting. Tapi yang harus mewah itu apa? Puskesmas harus mewah, SD harus mewah, SMP harus mewah, SMA harus mewah. Mobil pribadi pakai aja mobil pribadi, ngapain pakai mobil dinas? Mau uang mobil dinasnya belikan ambulan yang lengkap. Kenapa? Ambulan kita yang keliling di mana-mana oksigenan, ayah oksigenan kabelan, ayah kabelan perawat, nah nengong kadang-kadang nengok bensinan, supir ambulan dari gaji, kalau membawa di jalan etan gerina turun sorangan lempang ke rumah sakit sorangan. Banyak pasien yang masih di rumah sakitnya tidak terima BPJS-nya habis. Banyak bantuan sosial yang jatuhnya tidak tepat. Kurang 7 kali kebagian haji kuring menang. Semua harus dievaluasi. Untuk apa? Membangun kewibawaan Pak Prabowo. Kenapa? Seluruh harapan hari ini ada di pundaknya. Kalau kita mencintai Pak Prabowo, maka makmurkan rakyat kita, berpihak pada orang-orang miskin, berpihak pada rakyat kecil, bangun sekolah-sekolah, bangun rumah sakit, bangun jalan, bangun jembatan, bangun irigasi. Kita mencintai Bapak Prabowo Subianto. Tapi jangan bilang saya mencintai Bapak Prabowo, gawe ulin. Nah, inilah harapan dan seluruh harapan dari tangan kita. Kita sudah terlalu lama membiarkan rakyat berharap. Kita sudah terlalu lama rakyat hanya dibahagiakan dengan postingan. Maka hari ini rakyat harus dibahagiakan dengan tindakan. Melimpahnya sumber daya alam, tapi yang diberkahi adalah orang lain. Dibungutnya pajak tapi tidak punya implikasi sosial terhadap rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Saya baca buku Paradok Indonesia tamat, dan dari situ saya menganggap pikiran Pak Prabowo
perjuangan kemerdekaan rakyat Indonesia. Terakhir, penanganan sosial berbagai hal jangan selalu berkilah di APBD, jangan. Kalau kita mampu pakai duit pribadi, bayarkan duit pribadi. Kalau kita mampu reongan, bayarkan dengan reongan. Ada CSR, bayarkan dengan CSR. Kenapa? Pak Prabowo ngasih contoh. Pak Prabowo dulu sepak bola pakai duit sendiri, bikin acara menteri di Magelang pakai duit sendiri. Kalau ada bencana sosial langsung dikirim pakai duit sendiri. Ya, saya bilang orang yang sering memberi itu rezekinya tidak akan pernah berhenti. Orang yang sering berbagi itu rezekinya tidak akan pernah berhenti. Tapi orang yang pelit ditipu nasok sering. Orang yang pelitnya sering ketipu atau duitnya hilang, sakit, ada aja cara dia keluar. Karena duit itu tahu cara dia masuk dan tahu cara dia keluar. Ini dan saya meyakini calon wali kota Cimahi dan kemarin sudah jadi wali kota dan wakil wali kotanya adalah pasangan yang antara milenial dan udah disuruh ya bupati yang calon bupati, saya pasangan, saya calon dari generasi milenial, ini calon dari generasi kolonial. Pasangan milenial dan ayahnya. Ini kan calon pasangan ini bapak dan anak. Karena bapak dan anak pasti rukun. Karena bapak biasanya mengayomi, anaknya diayomi. Apalagi masih keluarga Tasikmalaya. Atur nuhun ya, siap? Siap menang? Siap tidak kalah? Prabowo